Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan permukiman di 2 kecamatan terendam banjir. Para korban banjir Kabupaten Aceh Utara harus mendirikan dapur umum secara swadaya lantaran belum ada bantuan dari pemerintah. Pelaku penyiram air cabai ke salah satu santri di Kabupaten Aceh Barat ditetapkan sebagai tersangka. Kasus seorang santri sebuah pesantren tradisional di Aceh Barat yang disiram air cabai terus bergulir. Terduga pelaku berinisial NN sudah ditetapkan sebagai tersangka. Istri pimpinan sebuah pondok pesantren mengakui perbuatannya. Pelaku kesal atas pelanggaran yang dilakukan korban berulang kali. Santri berusia 13 tahun itu lagi-lagi ketahuan merokok di lingkungan pesantren. Pelaku penyiraman air cabai masih diperiksa di Satreskrim Polres Aceh Barat. Polisi terus mendalami kasus tersebut untuk penyidikan atas kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam ini. Dari pengakuan pelaku sudah mengakui dengan sengaja melakukan perbuatan ini karena merasa jengkel dan bosan mengingatkan terkait dengan pelanggaran merokok yang dilakukan oleh saudara Teguh Muhammad Khairi tersebut. Pak, jika nanti ditemukan benar adanya yang lain mendapat hukuman seperti pembotakan kepala karena ketahuan merokok, itu bagaimana, Pak? Apabila itu nanti kita temukan dan sebagainya, berarti ini sudah menjadi sebuah perihal yang buruk yang sering dilakukan, sehingga perlu sekali kita meminta juga keterangan mungkin dari Dinas Daya maupun pemerintah daerah atau instansi terkait yang berkenaan langsung dengan peraturan-peraturan yang harus ditegakkan dalam suatu pesantren dalam melakukan pendidikan atau mengikuti kegiatan pesantren di wilayah hukum khususnya di Aceh Barat. Saat ini korban mengalami trauma dan tertekan sehingga enggan kembali ke pesantren. Namun korban tidak dirawat di rumah sakit melainkan dirawat keluarganya. Sementara itu pelaku berinisial NN saat ini mendekam di sel tahanan Polres Aceh Barat. Akibat perbuatannya, NN dituduh melanggar pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara. Pengelola pesantren diimbau agar tidak menerapkan hukuman kepada santri yang melanggar aturan dengan kekerasan fisik yang bertentangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Aidil Firmansyah melaporkan dari Aceh Barat. Sebanyak 11 pelanggar kanun syariat Islam diganjar hukuman di depan umum. Terpidana kasus khalwat atau mesum dihukum cambuk masing-masing 100 kali. Sedangkan terpidana kasus maisir atau perjudian dicambuk 4 hingga 8 kali. Ukubat hukuman cambuk berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sukamakmur, Nagan Raya pada Jumat pagi. Eksekusi cambuk ini disaksikan warga dan aparat penegak hukum. 2 terpidana kasus zina sempat mengerang kesakitan lantaran hukuman cambuk hingga 100 kali. Cambukan sempat dihentikan menunggu terpidana siap dicambuk kembali. Dari 11 pelanggar kanun syariat Islam, seorang diantaranya perempuan. Dia diganjar cambuk 100 kali bersama pasangan khalwatnya. Terpidana perempuan sempat minta berhenti dicambuk. Hari ini kita eksekusi terhadap 11 terpidana. Di mana dari 11 itu 7 orang maisir, judi, 4 orang khalwat dan ikhtilat. Itu kasus 2024 ini, kasus-kasus baru. Tadi perkara zina
diputus 100 kali cambukan. Para terpidana terbukti bersalah berbuat mesum atau ikhtilat dan maisir atau perjudian. Sesuai dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Setelah dikenai hukuman cambuk, para terpidana dibebaskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Hukuman cambuk diharap menimbulkan efek jera sehingga yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatan tercela tersebut. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya, Aceh. Upacara Hari Ulang Tahun HUT ke-79 TNI di Kota Lok Sumawe diikuti mahasiswa dan ASN. Upacara yang digelar di lapangan Jenderal Sudirman, Lok Sumawe berjalan lancar. Ratusan prajurit TNI dari 3 matra, Polri, serta PNS dan mahasiswa pada upacara yang dipimpin Komandan Korem 011 Lila Wangsa Kolonel Infantri Ali Imran. Peringatan ulang tahun ke-79 tahun TNI mengusung tema TNI Modern bersama rakyat siap mengawal kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. TNI bersinergi dengan Polri, Forkopimda, dan masyarakat mengawal pelantikan presiden terpilih dan menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Yang pertama dalam rangka HUT TNI ke-79 ini dengan tema TNI siap mengawal demokrasi suksesi kepemimpinan nasional, kita bersama Polri tetap menjaga sinergitas, kekompakan, baik Polri, Forkopimda, dan jajaran elemen sipil lainnya untuk mengawal suksesi kepemimpinan nasional, kemudian Pilkada serentak yang akan berlangsung di bulan November di seluruh Indonesia. Lalu kita juga dalam HUT yang ke-79 ini diharapkan semakin profesional, modern, responsif, dan dicintai oleh rakyat. Dalam paparannya, Danrem 011 Lila Wangsa menyatakan, prajurit TNI sebagai pilar pertahanan negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selain itu, mendukung percepatan program pembangunan nasional. Untuk menyukseskan pilkada, jajaran TNI telah melaksanakan simulasi pengamanan huru-hara. Sejumlah pasukan juga sudah disiapkan dengan melibatkan ribuan personel gabungan TNI Polri dan instansi terkait lainnya. Ramadan melaporkan dari Kota Lok Sumawe. Kamera kemudian 1, 2, siap. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.